Importing all preferences from home interface. Systems are now fully operational. Ayo ketua kelas disiapkan. Duduk, siap, gerak untuk mengawali pembelajaran pada hari ini. Doa, mulai. Doa selesai. Istirahat di tempat. Gerak, beri salam. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Untuk dilihat proyektor semua. Hari ini kita akan HP-nya diletakkan. Jangan ada yang mainan HP. Hari ini Pak Yodo akan memberikan materi kebinekaan. Berdamai dengan diri. Damai mulai dari diri sendiri. Itu topik untuk wawasan kebinekaan. Capaian pembelajaran setelah mempelajari topik 3 tentang berdamai mulai dari diri. Jadi peserta diharapkan memahami konsep tentang ragam identitas diri. Mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Catur. Dilihat proyektor. Terus mulai dari diri sendiri. Pernahkah Anda merasa malu? Tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda, sehingga Anda merasa perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain. Istilahnya ini hampir sama seperti insecure gitu. Jadi masuk ke dalam kelas itu berdiam diri, tidak punya teman. Nah, itu termasuk dalam kategori bukan ini apa? Kurang percaya diri. Ya tidak? Ya tidak? Ya. Yang kedua, mengapa muncul perasaan tersebut? Identitas tersebut perlu disembunyikan. Nah, dalam identitas diri sendiri, contoh, semisal Fiksal, itu kan sosok siswa suri tauladan. Ya tidak? Ya. Nah, itu pertukaran pelajar. Tetapi Fiksal itu insecure, tidak mau mengeksplor, tidak mau membuka identitas dirinya. Jadi istilahnya cool gitu loh. Bukan kulkas, bukan. Jadi jual mahal. Nah, ini mengapa muncul perasaan tersebut? Identitas perlu disembunyikan. Bisa saja karena siswa tersebut tidak sering berinteraksi sosial dengan teman, terus dengan lingkungan sekitar, terus dengan orang lain, kecuali yang buron dengan polisi. Pasti menyembunyikan diri sendiri, identitasnya. Ya tidak, jangan-jangan Fiksal teroris, bukan. Fiksal itu kan orang baik. Terus yang ketiga, apakah Anda merasa percaya diri menampilkan diri yang utuh tanpa ada perasaan malu atau diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Jadi memang ada siswa, ya bukan hanya siswa, guru kadang juga ada. Guru itu kan yo sebelum jadi guru ya pernah jadi seperti kalian. Pak Yodo sebelum jadi guru ya pernah menjalani seperti kalian. Asmi, Fandi, Arvino,
terus Dinda, gitu, Fiksal, pernah, Raya, kan gitu. Lah, di dalam menampilkan perasaan ataupun di dalam menampilkan diri itu memang perlu keberanian mental yang tinggi. Gitu. Harus percaya diri, itu kuncinya. Paham? Lanjut. Semuanya berdiri, coba kita bermain aktivitasku. Coba semuanya berdiri. Berdiri. Nah. Sudah? Saling berhadapan-hadapan dengan teman sebelahnya. Berhadapan-hadapan saja, kan tidak melakukan hal-hal lain yang ya menyesuaikan. Sudah selesai ya, duduk lagi. Tepuk tangannya kurang keras, tepuk tangan lagi. Dari permainan tadi, coba diskusikan dan renungkan beberapa pertanyaan berikut ini. Apakah Anda selalu berada pada satu sisi identitas yang sama pada semua putaran permainan atau berubah-ubah? Apakah Anda tadi bertemu dengan seseorang yang satu identitas pada putaran pertama, tetapi berbeda identitas pada putaran berikutnya? Ceritakan mengapa itu terjadi. Dari semua identitas tadi, mana yang menurut Anda paling penting dan berharga buat Anda? Coba urutkan dari 1 sampai 5. Nanti itu dituliskan di lembar kertas, terus dikumpulkan. Gitu ya? Ya. Terus yang berikutnya, setiap orang punya banyak identitas. Di sini konsepnya kita punya banyak identitas. Ini ada link video. Kita lihat videonya bersama-sama. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Nah, itu untuk yang namanya identitas. Penjelasan dari identitas. Jadi setiap orang punya banyak identitas. Kita punya banyak identitas dari video itu. Terus setiap orang punya banyak identitas. Mungkin kita punya kesamaan identitas. Yang pertama bisa suku. Suku dari kita itu suku Jawa. Walaupun ada mungkin suku Jawa itu yang dimaksud Jawa berarti Jawa Tengah, bukan Kejawen. Kalau Kejawen nanti malah cenderungnya ke dukun. Kalau ada suku Sunda, bukan Sunda Empire ya, tetapi berbeda identitas agama atau keyakinan. Terus yang kedua, ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Ada juga identitas yang kita bisa bangun, ciptakan, dan ubah. Identitas ini bisa masuk ke dalam kategori keyakinan agama. Bukan hanya Pak Ido, kalian juga mesti sama. Wong sebelum kalian lahir, saya dulu yang lahir, ujuk-ujuk langsung dikon sholat. Oh berarti Islam. Karena tidak bisa sejak diterima sejak lahir gitu ya. Kalau mau berubah keyakinan ya boleh. Terus yang ketiga, ada identitas yang kita anggap sangat penting
Jika orang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Ini yang sensitif. Itu, yang sensitif itu banyak sekali unsur sara. Jadi bisa kata-kata setiap orang dan yang menerima itu pasti berbeda. Jadi hati-hati dalam berbicara, mengeluarkan kata-kata. Arvino ya, dan kan saya tidak pernah mengeluarkan yang kata-kata yang salah. Nah, ya bagus kalau seperti itu. Ya, saya lanjutkan. Nah, yang kedua, dilihat depan, gunakan standar diri Anda. Setiap orang unik, tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Kalau di kelas ini ada yang unik? Ada. Nah, siapa? Arvino. Nah, itu. Bagus, berarti tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Kalau ada lagu itu berarti lagu sing ojo di banding-bandingke. Nah, itu juga sama. Gimana? Oh iya, standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misal standar cantik menurut iklan di televisi tidak bisa menjadi patokan untuk kita. Jadi yang dimaksud ini cantik itu yo relatif gitu. Ganteng itu relatif. Ya tidak. Jadi cantik itu relatif, ganteng itu relatif. Nah, kalau Photoshop dan Corel Draw baru alternatif untuk mengeditnya. Gitu. Jadi kalau di foto cekrek kok kelihatan black hitam gitu. Berarti bisa menggunakan alternatif Photoshop gitu. Filter Instagram. Nah, filter sekarang ada filter Instagram juga bisa. Nah, yang kedua ini standar itu berbeda-beda di setiap tempat dan waktu. Kita lihat videonya secara bersama-sama. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA. Berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena tidak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang, yang dianggap cantik itu yang tingginya bingsul.
Beda waktu bisa juga bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sikapnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalau lo mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Nah itu jadi best fashion for original. Jadi kita itu apa adanya. Jangan diada-adakan. Dalam video tadi kita intinya mensyukuri apa yang ada pada diri kita sendiri. Gitu. Jadi tidak usah dibuat-buat. Itu terutama itu gengsi. Kalau anak sekolah, walaupun sekolah dari SD, SMP, SMK, SMA, terus juga kuliah, itu pasti akan ada perputaran ataupun perbedaan antara yang di rumah dengan yang di sekolah. Maksudnya bagaimana, Pak? Di rumah itu biasa sederhana saja, ketika di sekolah itu pengennya kelihatan mewah. Jadi walaupun tidak punya, bagaimana caranya supaya punya. Walaupun tidak bisa, bagaimana caranya itu harus bisa dalam menampilkan penampilan diri. Jadi tidak usah dirubah-rubah, pakai cuci muka supaya kelihatan glowing. Walah, buat apa? Kalau yang perempuan itu pakai lipan gincu, terus eyeshadow. Terus buat tindakan konkret, satu, ucapkan terima kasih dan penghargaan terhadap diri kita masing-masing. Telepon dan ucapkan terima kasih dan penghargaan buat orang yang terdekat, orang yang kita sayangi, orang tua, anak, teman kerja, sahabat baik, atau siapapun yang dianggap berjasa untuk kesuksesan Anda. Galeri diri. Nah, galeri diri ini ada CV, kurikulum vitae. Jadi galeri diri itu riwayat hidupnya. Nah, di sini riwayat diri kalian sendiri. Jadi buatlah galeri diri dalam bentuk biodata CV yang menampilkan identitas Anda sebanyak mungkin, dari identitas suku, agama, hobi, sekolah, klub sepak bola, favorit, dan sebagainya. Makin banyak identitas, makin bagus. Galeri ini bisa mengangkat 100%. Mohon maaf, 100 fakta tentang Anda. Misal Anda bisa mempostingnya di media sosial dan mengundang teman-teman Anda untuk mengunjungi galeri tersebut, tetapi harus hati-hati. Itu paham? Kalau paham, silakan disiapkan, kita berdoa terus pulang. Sebelum pulang, untuk refleksi diri, jadi pesan Pak Yudo, percaya diri itu penting. Dan hati-hati dalam mengucapkan kata-kata. Gitu ya. Saya akhiri dan disilahkan untuk ketua kelas disiapkan berdoa. Duduk, siap, gerak. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Doa, mulai. Doa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.